Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran kimia. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi teori tumbukan. Nah, untuk itu, untuk lebih memahaminya, silahkan Ananda sekalian untuk menyimak materi dari video berikut. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih terjadinya suatu reaksi itu. Nah, reaksi kimia itu akan terjadi apabila adanya tumbukan antar partikel-partikel zat bereaksi yang akan menghasilkan energi yang cukup untuk memulai sebuah reaksi. Contohnya di sini adalah ketika kita menyalakan korek api, kepala korek api itu kan harus digesek-gesekkan dulu atau ditumpukan pada wadah korek api yang dilapisi dengan pereaksi. Nah, jika gesekan atau tumbukan antara kepala korek api dengan permukaannya tersebut itu tidak kuat, maka kepala korek apinya kan tidak akan terbakar. Nah, sebaliknya ketika gesekan atau tumbukan kita lakukan dengan kuat, maka kepala korek api itu akan terbakar. Nah, dari sini kita dapat mengindikasikan bahwa hasil tumbukan tersebut itu cukup untuk memulai terjadinya suatu reaksi pembakaran. Nah, di dalam kimia itu sendiri, tumbukan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif. Tumbukan efektif itu adalah tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup untuk menghasilkan sebuah reaksi. Sedangkan tumbukan tidak efektif yaitu tumbukan yang tidak akan menghasilkan sebuah reaksi. Seperti yang kalian lihat pada gambar bergerak ini, ada partikel berwarna merah dan juga ada partikel berwarna biru, di mana masing-masing partikel saling bertuburkan satu sama lain. Sehingga dasar dari teori tumbukan menjelaskan bahwa laju reaksi berbanding lurus dengan laju tumbukan efektif partikel dalam setiap detik. Laju tumbukan yang efektif adalah proses tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia. Segala sesuatu yang menaikkan laju tumbukan efektif akan menaikkan laju reaksi. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju tumbukan yang efektif adalah suhu. Dengan naiknya suhu, maka partikel akan bergerak lebih aktif, sehingga jumlah tumbukan yang efektif akan meningkat. Begitu pula dengan laju reaksinya, sehingga dapat disimpulkan dalam reaksi kimia, tumbukan adalah peristiwa tabrakan antara partikel reaksi untuk menghasilkan produk. Jadi, apakah setiap tumbukan menghasilkan reaksi? Untuk dapat terjadinya tumbukan menghasilkan reaksi, terdapat dua syarat. Yang pertama, arah yang tepat dan energi yang cukup. Bisa kalian lihat pada gambar di arah yang tepat. Untuk gambar bagian atas, terdapat dua partikel yang ditumbuhkan, namun dengan arah yang tidak tepat atau orientasinya tidak tepat, maka tumbukan tersebut terjadi namun tidak menghasilkan produk. Maka ini dinamakan dengan tumbukan tidak efektif. Sedangkan pada gambar yang di bawah di arah yang tepat, terdapat dua partikel yang ditumbuhkan dikarenakan arah atau orientasinya sesuai, maka menghasilkan sebuah produk. Bisa juga kita analogikan seperti kalian memasang sebuah puzzle, namun puzzle tersebut tidak sesuai atau tidak tepat pada bentuknya, maka puzzle tersebut tidak bisa bersatu. Kemudian ada energi yang cukup. Bisa kalian lihat pada di gambar sebelah kiri terdapat dua partikel A dan B, di mana dua partikel A dan B ini ditumbuhkan, namun karena energi yang cukup mereka hanya bertumbuhkan tetapi tidak saling menghasilkan produk. Sedangkan pada partikel A dan B di sebelah kanan, gambar sebelah kanan, karena energi yang cukup, maka dihasilkan sebuah produk, yaitu produk AB. Dan di sini dinamakan sebagai tumbukan yang reaksi, tumbukan yang bereaksi atau tumbukan yang efektif. Nah, bisa kalian lihat pada contoh reaksi di sini, ada reaksi 2H2 plus O2 menghasilkan H2O plus H2O, di mana partikel H ditambah partikel O karena arah atau orientasi yang tepat dan energi yang cukup, maka menghasilkan sebuah produk, yaitu produk H2O. Tumbukan ini sesuai karena meliputi
arah yang tepat dan energi yang cukup, maka dihasilkan 2 molekul air. Tumbukan yang mengakibatkan reaksi adalah tumbukan efektif, yaitu energi tumbukan bereaksi yang melebihi energi aktivasi. Apa sih energi aktivasi itu? Bisa kalian lihat pada diagram, terdapat reaktan di mana reaksi ini membutuhkan sejumlah energi untuk mencapai tinggi atau puncak kurvanya, di mana keadaan molekul-molekul dari reaktan bergabung dan membentuk kompleks teraktivasi. Kompleks teraktivasi di sini ya, kompleks teraktivasinya. Kemudian, selanjutnya setelah membentuk kompleks teraktivasi, ikatan baru mulai terbentuk. Ikatannya mulai terbentuk, ditandai terjadinya penurunan pada kurva sehingga membentuk produk. Dan perlu diingat, semakin kecil energi aktivasi, maka reaksi semakin cepat berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan, energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki reaksi untuk dapat menghasilkan reaksi. Mungkin ada yang masih ingat pada materi atau bab sebelumnya, yaitu pada materi bab termokimia, terdapat 2 reaksi, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Nah, pada diagram reaksi endoterm ini, ada prereaksi di mana untuk mencapai titik tertinggi atau kurva tertingginya ini adalah besarnya reaksi aktivasi pada reaksi tersebut. Sedangkan pada delta H ini merupakan perubahan entalpi pada reaksi tersebut. Sehingga dapat dibaca delta H atau perubahan entalpi pada reaksi endoterm bernilai positif. Kenapa? Karena entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Dan delta H pada reaksi endoterm ini bersifat positif atau memiliki nilai positif. Sedangkan pada diagram atau reaksi eksoterm ini, diagramnya besarnya reaksi aktivasi pada reaksi tersebut, sedangkan pada delta H perubahan entalpi pada reaksi tersebut bernilai negatif. Kenapa? Karena entalpi produk lebih kecil dibandingkan entalpi reaktannya. Atau bisa dibaca bahwa delta H atau perubahan entalpi pada reaksi eksoterm ini bersifat atau bernilai negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi eksoterm dengan reaksi endoterm memiliki energi aktivasi lebih kecil atau lebih cepat bereaksi. Nah, setelah terjadi reaksi kimia, karena adanya tumbukan yang efektif antar partikelnya, maka untuk mempercepat laju reaksinya bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu memperbesar energi kinetik molekulnya atau menurunkan harga energi aktivasi. Kedua cara ini bertujuan agar molekul-molekul semakin banyak memiliki energi yang sama atau lebih dari energi aktivasinya. Sehingga tumbukan yang terjadi semakin banyak, maka peluang tumbukan yang efektif pun juga akan semakin banyak. Energi aktivasi ini dapat menerangkan mengapa konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Hubungan antara faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi dengan teori tumbukan terlihat pada tabel. Ada 4 faktor yang mempercepat laju reaksi dengan adanya teori tumbukan. Yang pertama, faktanya konsentrasi semakin besar atau peningkatan konsentrasi bereaksi dapat mempercepat laju reaksi. Kenapa? Di sini dijelaskan, peningkatan konsentrasi berarti jumlah partikel akan bertambah pada volume tersebut dan menyebabkan tumbukan antar partikel lebih sering terjadi. Banyaknya tumbukan memungkinkan tumbukan yang berhasil atau tumbukan yang efektif akan bertambah, sehingga laju reaksinya akan meningkat. Yang kedua, faktanya adalah peningkatan suhu dapat mempercepat laju reaksi. Suhu suatu sistem adalah ukuran dari rata-rata energi kinetik dari partikel-partikelnya pada sistem tersebut. Jika suhu naik, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan yang berhasil atau yang efektif akan bertambah, dan laju reaksinya akan meningkat. Yang ketiga adalah pengaruh luas permukaan. Faktanya, penambahan luas permukaan bidang sentuh akan mempercepat laju reaksi. Makin besar luas permukaan, menyebabkan tumbukan makin banyak.
karena makin banyak bagian permukaan yang saling bersentuhan, sehingga laju reaksinya menjadi semakin cepat. Dan faktor yang keempat adalah katalis. Faktanya, katalis dapat mempercepat reaksi. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi, sehingga dengan energi yang sama, jumlah tumbukan yang berhasil menjadi lebih banyak, sehingga laju reaksinya menjadi lebih cepat. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Semoga Ananda sekalian dapat memahami materi yang telah disampaikan tadi. Dan sekarang, silakan Ananda sekalian untuk mengerjakan latihan yang ada di ILKPD ini. Selamat mengerjakan!